aku Kadek Munia. Saya warga. Aku asli dari Singaraja, tapi udah tinggal di Badung, di Denpasar. Ya. Silakan tonton videonya sampai selesai. Mohon dukungannya. Seperti biasa, tolong klik subscribe, tombol merah yang belum subscribe. Terima kasih. Jadi gimana beritanya di Bali? Aku lihat tadi di pantai rame. Rame untuk local destination itu sih udah ya masih sih tetap prokes masih harus dijalankan. Ya, cuman kalau selamanya ditutup juga masyarakat juga nggak akan bisa bergerak apa kan. Berarti enak dong, warga lokal enak dong bisa jalan-jalan bebas. Ya nggak sebebas dulu sebelum pandemi sih. Ya maksudnya Ya, kalau banyak orang luar kan susah jalan-jalannya. Iya, Mahal. Kalau sekarang kan enak, murah-murah. Iya, semuanya sih sekarang ya orang masyarakat itu berkreasi sendiri. Yang penting jalan. Ya, yang penting jalan. Jadi apa kegiatannya? Saya sehari-hari sih masih kadang-kadang kerja di tempat seperti biasa. Terus ya sore-sore sambil mengisi waktu jualan kopi. Oh iya, kopinya. Ya, Apa namanya kopinya? Scoopy Brew. Kopi Bro, nanti lihat di IG, di deskripsinya IG-nya kopi Scoopy Brew. Scoopy Bro. _coffee. Tapi kalau pesan ke Jawa nggak bisa dong? Ya, susah soalnya kan itu Mahal ongkos. mahal ongkos juga. Takutnya nanti di packaging itu ini nanti pas diterima udah rusak, kan kecewa dong. Ya. Jadi ini khusus lokal. Ya, khusus untuk lokal kan. Sambil mengisi waktu juga sih. Daerah Denpasar, Badung. Ya, Kerobokan. Denpasar Badung ya, Kerobokan ya. Oke. Terus acara IO-nya gimana IO kan? IO, wah kalau saya ya lebih ke weddingnya sih kita ya. Saya sih lebih ke weddingnya. Saat ini ya benar-benar lesu banget. Semua bookingan untuk tahun ini tuh udah ada yang cancel, ada yang pending sampai tahun depan. Dan bukannya banyak yang wedding ya? Kita kalau di tempat saya sih kebetulan kita kebanyakan dari klien kita tuh orang luar, biasanya Australia gitu ya. Oh, jadi yang nikah sama orang lokal? Enggak, sama orang Australia juga, cuman dia celebrasinya di sini gitu loh. Oh, ya seperti itu. Terus nanti kalau saya nikah gimana? Mau nggak? Hah? Mau bikin ini nggak caranya? CGT itu. CGT. Kamu ngerti CGT nggak? Cenega itu. Oh, oke. Gampang berarti. Gampang. Kecil. Siap. Udah budgetnya? Ya terserah. Yang paling kecil. Untuk orang lokal. Tapi kan terima kan orang lokal kan pasti ya? Masa boleh-boleh aja? Ya jujur sih belum pernah sih ya. Oh. Dengan domestik itu belum pernah. Oke, tuh. Ya. Kenapa gitu? Memang marketnya harus gitu ya? Enggak, karena kebetulan saya kerja sama orang Western. Oh iya. Ya, jadi jadi dia yang nyari market. Ya nyari marketingnya ya. Ya aku sih lebih merangkap sih ya. Tapi di basic position itu di vendor manager. Vendor manager itu aku yang koordinasikan apapun permintaan klien itu ya. Apapun yang mereka mau untuk di acaranya mereka ya. Kalau untuk Western berapa budget paling rendah biasanya? Untuk di private villa itu yang at least 250 sampai 300 juta ada. 250 kapasitas 50 orang ya. Asap lah. For you guys, the Western, you want to celebrate your marriage, come to Kadek Munia. Apa namanya? IO-nya? Silverless Wedding and Events Bali. Oke guys. Tempat wisata yang biasanya dikunjungin apa? Kan orang Bali nih susah. Kalau jalan-jalan kan beda sama orang pendatang, tahu semua. Kalau orang Bali gimana jalan-jalan? Ya yang paling favorit sih kalau ada tempat di sana di Ubud sana itu. Di Ubud. Tempat makan siang itu dengan pemandangan sawah itu wah keren sekali. Namanya Green Kubu namanya. Kan di Bontieng Liu sawah. Ya Liu, tapi kan di Bontieng masih jauh sekali Pak tuh. Di Bontieng itu tuh wah. Ini ngomong kalau bandaranya jadi di sana tuh wah. Iya. Oh, jadi masih berharap jangan-jangan bandara jadi ya? Ya aku sih harapannya masih jadi. Ya guys, ada yang mengharapkan bandara cepat-cepat jadi. Kalau jadi aku langsung pulang kampung benar serius. Tinggalkan Denpasar. Tinggalkan Denpasar.
Dengan hiruk pikuknya kemacetan. Di pause. Jadi masih ada yang mengharapkan bandara di Singaraja segera direalisasikan gitu ya. Boleh dong kita berharap kan. Ya, namanya juga berharap ya. Iya. Apa sih bedanya Singaraja sama Denpasar? Jadi kita nih orang Singaraja, sama-sama orang Singaraja nih. Iya. Kenapa Denpasar sangat diagung-agungkan, Singaraja kayak kota nomor kesekian? Sebenarnya kalau dari ceritanya seperti mungkin yang orang-orang tahu tuh, kabupaten yang terbesar di Bali itu kan Singaraja. Paling luas areanya. Dulu juga kota provinsi di Singaraja sebelum saya juga kurang tahu tahun berapa itu dipindahin ke Denpasar karena memang lokasi bandara itu ada di Denpasar, Badung gitu. Nah sekarang dengan adanya isu-isu ini, bahkan sampai Menteri Perhubungan itu udah datang ke lokasinya untuk peletakan batu-batu. Tapi belakangan ini saya dengar masih dalam tarik ulur antara Bali Timur sama Singaraja, Buleleng Timur sama Buleleng Barat. Nah itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi Kubu Tambahan atau di mana? Ya yang di Barat saya nggak tahu lah itu di mana, cuman ya aku tahunya Kubu Taman karena kita orang Kubu Taman guys. Iya. Jadi nggak tahu jadi apa enggak. Iya, jadi apa enggaknya itu ya istilahnya kalau apapun yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan di Buleleng itu kita dukung. Karena ya Buleleng itu bolehlah dibilang yang penting Singaraja. Ya Singaraja itu kan kotanya. Buleleng itu kan kabupatennya. Pak gimana sih? Jadi seperti itu. Ya jadi mudah-mudahan ya walaupun dengan nggak terrealisasikannya bandara, mudah-mudahan shortcut yang menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Utara itu bisa segera direalisasikan. Ada rencana gitu? Ada. Sekarang kan udah yang pembongkar shortcut 67 sama shortcut 34. Oh yang itu kan udah jadi. Ya, di Bedugul itu loh. Bedugul itu. Ya, jadi itu salah satu mempercepat akses. Salah satu akses untuk mempercepat. Gitu guys. Jadi kalau memang bandaranya nggak kesampaian, minimal shortcutnya harus jadi segera. Jadi orang Singaraja itu nggak, apalagi dari pelosok tuh nggak nunggu 5 jam mau ke bandara gitu ya. Ya at least kalau memang secara keseluruhan shortcut itu jadi itu katanya dari Singaraja ke Denpasar itu yang biasanya memakan waktu 3-4 jam itu bisa sampai 1-2 jam. Kan itu benar-benar mempersingkat sekali gitu. Jadi dalam artian sebenarnya sih saya pengen lebih dalam mengangkat pariwisata Singaraja, pantai yang ada seperti Lovina. Kalau bagus loh Lovina kan? Iya sebenarnya sih nggak kalau itu, cuman kalau saya mikir tamu-tamu malas ke sana tuh karena jarak Pak. Jauh. Gimana mau ke sana? Di sini aja udah banyak banget. Dari bandara tinggal 15 menit udah ketemu pantai. Iya, jadi mau Singaraja ya sama aja. Ya itu sih yang jadi. Jadi harapannya adalah bandara Singaraja jika memungkinkan bisa direalisasikan akan sangat menyenangkan warga Singaraja Bali guys. Ya tapi kan memang kalau ya kita ngomong secara logika aja, kalau apapun yang dibangun di Singaraja itu berarti secara tidak langsung akan menyerap untuk tenaga kerja kan. Tenaga kerja minimal tenaga kerja, pariwisata akan ke situ. Iya. Dan sebetulnya hitung yang namanya Desa Bonting tuh eksotik guys. Ya. Loh iyalah. Ada Bukit Pucuk. Wow. Itu gini loh. Ini ada villa mau dibangun nih. Wah Pak, kalau sampai bandar itu jadi Pak. Woi tanah Bukit Pucuk itu tuh. Siapa yang punya tanah itu? Wah kurang tahu saya. Apa namanya? Malam-malam Pak, kita naik ke bukit itu ya. Sekarang juga jalannya udah bagus ya. Ya dalam artian sepeda motor udah bisa langsung naik ke sana. Kita melihat pantai. Pantai, lampu di kota Singaraja itu semua kelihatan Pak. Bagus sekali, apalagi di bulan purnama Pak. Namanya apa tempat wisatanya? Pucuk Bonting gitu. Ya, Bukit Pucuk. Bukit Pucak Sakti. Desa Bonting. Pucak Sakti Bonting. Iya. Oke guys, nanti akan ada tempat wisata baru di Singaraja namanya Puncak Sakti Bonting. Loh,
kita di Bonting juga masih punya satu objek wisata tuh yang mungkin untuk pemerintah Desa Bonting ke depannya itu bisa dikembangkan tuh. Apa itu? Itu air terjun tuh. Oh, air terjun itu di Rendetin tuh. Oh, yang Rendetin. Iya, di Rendetin. Bukan Bonting itu, Rendetin. Rendetin Bonting tuh. Oh gitu. Iya, gimana sih? Cuma beda desa adat, dari satu desa dinas itu. Oh, satu desa itu. Iya, Bapak gimana sih? Sorry, saya udah lama nggak pulang. Maaf. Maaf ini ya biasa. Nanti saya akan pulang. Segera mungkin. Oh, jadi Rendetin itu masuk Bonting. Bonting. Jadi ada desa dinas. Jadi yang punya tanah di Bonting jangan dijual-jual. Ntar lagi kaya. Wah, kalau sampai Bandara jadi ya. Saya yakin perubahan pasti akan ada. Jadi tenang sabar untuk warga Singaraja, khususnya Desa Bonting, desa tercinta. Nah, terus kamu tahu nggak kenapa air terjun itu disebut air terjun Kapas tuh? Enggak, aku aja belum pernah ke situ. Belum pernah ke situ ya. Mungkin ya ini sih aku juga menceritakan dari cerita orang lain. Iya. Karena kan kalau di musim hujan itu kan otomatis air sungai itu besar. Besar. Nah, jadi jatuhnya air sungai itu kan air terjun kan ke bawah nih. Jadi karena saking tingginya, sebelum air itu jatuh ke bawah itu tuh mereka udah menimbulkan percikan-percikan itu tuh. Jadi istilahnya yang di dasarnya itu nggak kelihatan karena tertutup oleh kayak kabut gitu tuh loh. Jadi karena airnya percikan-percikan air itu loh, kayak embunnya itu. Nah, itu udah kan jadi putih gitu kayak kapas kan. Nah, itu dah kenapa disebut air terjun. Aduh, sayang sekali kita belum punya videonya guys. Nanti saya kalau sempat one day I will. One day kita kunjungi lah. Nah, kemudian gimana Desa Bonting, gimana orang-orangnya? Kan katanya cantik-cantik ya di desa. Katanya banyak orang udah nyari istri di Desa Bonting. Tapi saya ya enggak boleh bahasa. Kalau cantik itu kan relatif Pak Putu. Jadi saya bilang cantik mungkin belum tentu Pak Putu bilang cantik kan gitu ya. Jadi cantik itu selera orang masing-masing. Ya, maksudnya cantik itu baik-baik. Ya iyalah. Ya, orang Bonting terkenal dengan orang merantau, betul nggak? Merantau ke bikin. Betul sekali. Bikin tukang pemborong. Iya, pemborong ya. Jadi rumah. Kebanyakan apa namanya itu di desa kita itu saat ini tuh masih itu yang paling utama. Orang merantau itu ya pemborong. Ya. Jadi entah itu borongan bangunan, entah itu borongan jalan. Ya itu yang paling ini. Dan kayak dan saat ini loh tuh coba kalau ndak ada pandemi ini tuh ya saya sebagai warga Bonting juga itu merasa bangga juga melihat generasi muda sekarang itu tuh istilahnya mindset mereka itu tuh benar-benar udah terbuka. Jadi tamat SMA kalau istilahnya mereka nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke sarjana S1 atau gimana itu mereka pasti pilihannya itu ke pariwisata. Pariwisata itu ujung-ujungnya nanti untuk bekerja di kapal pesiar. Iya, bekerja di kapal pesiar. Wah, makanya orang di Singaraja pada umumnya Bonting ya. Saat ini tuh wah anak-anak muda itu benar-benar tamat SMA, fresh 1 tahun cari pengalaman di let's say di Kuta di mana gitu. Udah langsung mereka merantaunya lebih jauh lagi ke luar negeri. Pak Putu tahu nggak kalau di 4 pilar desa di Buleleng itu ada Bebeten, Sawan, Menyali, Bile, Tamlang, dan Bonting itu sedang dibangun bendungan sekarang. Oh iya di Bile. Ya, itu namanya Bendungan Tamlang. Oh, itu tapi namanya akses untuk ke bendungan itu dari Desa Sawan. Oke. Dari Desa Sawan aksesnya. Tapi namanya Bendungan Tamlang. Saya nggak tahu lah sejarahnya. Berarti bisa nyebrang nggak? Ya bisa. Ya jadi bisa. Dari Tamlang ke Sawan bisa nyebrang? Ya saya nggak tahu kedepannya seperti apa. Lewat air tapi nyebrang? Mungkin. Tapi untuk menarik wisata itu bisa didatangin dari Bile, bisa didatangin dari Tamlang, dari Bonting, dari kalau Sawan. Sudah mulai itu pasti singgah ke Bonting, mandi di Tukad Daya. Masih bisa mandi nggak? Masih ya. Itu kalau nggak salah pertemuan dua sungai besar yang ada di sana. Jadi istilahnya dibilang Tukad Gelung, Sungai Gelung namanya tuh.
Tukadayo itu antara dua Tukad itu kayaknya. Kalau saya nggak salah itu. Iya. Nah, karena seingat saya waktu kecil, waktu saya SD aja tuh saya yang sering dari desa kita ke Pedungan itu mau cari tempat tukar gelungnya itu biar ada air dalam biar kita bisa nyebur berenang gitu. Oh, berarti tuh yang bendungan itu pertemuan dua sungai besar. Sungai besar itu. Tukadayo dan Tukagelung. Iya. Ada air yang langsung bisa diminum di Bonting, guys. Oh, ya mungkin bisa yang di taman itu ya. Tapi tanpa harus dimasak. Ya, tapi nggak tahu ya. Pokoknya itu sungguh berkah buat warga Bonting. Jadi tidak kalah dengan air kemasan. Walaupun mungkin perlu kata-kata ini perlu dibuktikan. Tapi yang jelas itu sudah Loh enggak. Itu sudah dibuktikan tuh. Oh, sudah dibuktikan. Saya sendiri pun ngambil air di sana tanpa dimasak pun saya udah langsung minum. Dan sudah sekian tahun sih. Saya nggak pernah sakit perut gara-gara minum air. Taman itu. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya kalian tuh yang susah beli air minum, ada air yang langsung bisa diminum di Desa Bunting, datang ke Desa Bunting. Gitu guys? Iya. Jadi cuma tinggal datang, tinggal bawa galon, dana punya, dana punya Rp1.000, udah 1 galon. Ya. Kalau di sini kita 21.000 tuh beli air aqua. Dan banyak yang percaya kalau air di sana itu bisa mengobati beberapa penyakit. Nah, tapi tetap itu kepercayaan. Tapi aku juga mungkin ini mitos ya, percaya nggak percaya tuh ya. Iya. Kalau aku secara pribadi merasakan tuh, kalau aku mandi di rumah di kamar mandi, sama aku mandi di Cileput, itu beda tuh. Cileput kan air pura taman kan? Iya, air pura taman. Iya. Kalau aku habis mandi di sana tuh kulitku kelihatan putih sekali tuh. Wes. Setannya langsung hilang. Iya. Kalau mandi di dalam kamar mandi itu di kampung itu tuh tetap aja seperti biasa. Jeleknya gitu. Tetap. Apakah itu perasaanku aja? Saya juga kurang ini. Ya makanya aku bilang percaya nggak percaya gitu. Iya. Makanya aku pengen kamu pulang dulu mandi dan buktikan gitu. Iya. Jadi sebelum memutuskan mau nikah tuh harus pulang dulu mandi sana. Oh iya harus. Nah, bilang dulu si calon itu sendiri ajak pulang. Oh iya, calonnya diajak ke situ dulu ya. Iya. Mandi sana dulu. Nanti kelihatan aslinya gitu. Iya. Ya oke, ide yang bagus itu guys. Nah, kita ada waktu kecil, waktu kita masih SD kita mandinya tuh di sungai semua. Kalau di Bonting itu, kalau nggak di Kayawan ya. Kayawan. Kamu pernah berenang di damnya itu nggak? Oh iya. Nah, kalau itu nyebrur ke kali. Oh iya, itu. Jadi nggak tahu sekarang udah kayak itu bebek. Kalau sekarang enggak. Tempat naman bebek. Iya. Di Kayawan itu kita waktu SD itu setiap olahraga, habis olahraga tuh kita wajib mandi di sungai Sungai Ceni itu ya. Ya, sungai yang di Kayawan itu. Iya, di dam ya. Ya, kita bilang di dame. Dam. Nah, yang paling favorit itu Kayawan, kemudian Cileput ya. Kalau Cileput itu air sumber sendiri, Kayawan. Kalau Cileput airnya dari air taman. Taman yang langsung bisa diminum, sekarang banyak orang minum. Ya. Jadi guys, kalau mau ke Desa Bonting itu kalian bisa langsung lewat Gilimanuk. Kalau dari penyeberangan lewat darat langsung mengarah ke Puraki. Nanti langsung ke Kota Singaraja. Ya. Tapi kalau lewat pesawat Denpasar dulu. Baru dari Denpasar ke Kota Singaraja kurang lebih 2 jam 3 jam ya. Iya, 2 jam 3 jam. Kalau nggak macet. Sekarang kan udah ada penyeberangan jalan Lemuki itu. Nah, jalannya kecil tapi sih wow. Iya. Tapi itu lumayan mengurangi waktu berapa? 40 menit ya? 40 menit ya. 40 menit. Saya udah merasakan itu 40 menit. Yang harusnya 1,5 jam jadi 40 menit. Iya, benar. Oke. Sukses ya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita semua bisa kembali seperti semula. Seperti dulu lagi. Oke. Semangat guys.